sesekali. Nah, cek dari apakah ini tuh kebutuhan atau hanya keinginan, atau ini tuh kondisi darurat atau enggak. Contohnya misalnya gimana, kadang kan kita suka nggak enakan ya, tiba-tiba misalnya ada adik sepupu mau field trip gitu, terus tiba-tiba minta uang gitu, misalkan seperti itu. Nah, itu itu apakah bisa kita penuhi atau enggak gitu kan? Itu balik Kalau nggak ada anggarannya gimana, Mbak? komunikasi, mana batasan yang bisa kita penuhi, mana yang enggak, misalnya gitu. Tapi kalau misalkan ternyata rumah orang tua bocor, mereka nggak bisa melanjutkan hidup, maksudnya nggak bisa tidur dengan tenang gitu karena rumahnya bocor, berarti itu kondisi darurat dong, kita pasti bisa mengeluarkan. Jadi ya idealnya kalau misalnya rutin selalu masukin di pos anggaran. Terus idealnya kita punya dana darurat kita, tadi kan udah dibahas ya. Kalau emang punya kalau emang punya Hai, ya, halo. Aduh, barusan saya nggak ngecek, tiba-tiba ternyata device-nya Instagramnya nggak ada. Oke. Anaknya umur berapa, Mbak? Udah besar-besar, udah 8 dan 6 tahun. Oh, oke. Udah 8 tahun ya? Udah kelas 3 SD. Oh, pantas bisa delete ya? Bisa delete Instagram. Instagram. Aduh, oke. Halo Mas Egi, Ya. makasih banyak ya teman-teman Fingram dan juga Investing Mom yang udah nunggu. Nih, mohon maaf banget telat sekitar 5 menit ya. Thank you juga. Nggak apa-apa, thank you juga. Mbak Dian sudah mau join di IG Live-nya Fingram. Ya, sekarang dari 1 jam ya kelihatannya. Ayo kita ngobrol santai 1 jam ya tentang ibu-ibu ya. Ya, Mbak, aku mau tanya, Investing Mom tuh siapa dan visi misinya apa? Kok bisa buat, atau mungkin sejarahnya boleh diceritain deh, kok bisa buat Investing Mom itu? Sebetulnya masih saya sendiri, cuma kalau pas lagi ada kelas, ada teman saya yang bantuin jadi adminnya gitu. Jadi untuk kayak penyelenggaraan kelas, pendaftaran gitu, ada teman sendiri yang jadi adminnya. Tapi kalau semuanya konten dan termasuk kayak website segala macam itu masih dikerjain sama saya. Terus kenapa sih gitu ya pengen mendirikan Investing Mom? Sebetulnya background saya IT. Jadi kerjaan dulu itu IT. Sama dong. Nyasar. Terus tahun 2018 itu saya full time stay at home mom gitu kan. Terus kemudian dipikir-pikir saya mau aktif apa gitu kan, saya ikut komunitas. Kemudian karena background saya IT, tapi kok kelihatannya IT nggak terlalu deket ya sama ibu-ibu gitu. Jadi pengen sharing, tapi kok IT kayaknya asing banget buat ibu-ibu gitu. Dulu saya project manager, masa ya gitu kan, project manager di rumah, walaupun memang diterapkan mungkin ya, kayak misalkan time management kayak gitu-gitu. Tapi kok di rumah kan jarang ada project. Lalu lihat, oh ada kebutuhannya, ada kebutuhan keuangan, dan kebetulan dulu tahun 2014-an tuh saya pernah training financial planning gitu kan di QM Finansial. Jadi untuk basic financial planning yang buat diri sendiri. Nah, dari situ kan diterapin tuh. Akhirnya tahun 2018 tuh saya bebas utang gitu, kemudian kayaknya ini bisa dibagiin nih buat ibu-ibu gitu. Gimana caranya biar bisa bebas utang, gimana biar caranya mungkin mengelola keuangan seperti itu, investasi. Nah, akhirnya selama 2 tahun tuh saya aktif di salah satu komunitas, jadi ngajar gitu kan. Nah, setelah itu dipikir-pikir kok kayaknya lebih asik punya sendiri. Nah, di awal tahun ini akhirnya bikinlah satu Investing Mom ini, kayak gitu. Jadi dari awal kapan? Mulainya kapan? Dari awal Januari, awal tahun ini. Akhirnya ngambil sertifikasi kan. Akhirnya ngambil sertifikasi, baru bikin itu. Mungkin gara-gara Mbak Dian buka Investing Mom keluar pandemi ya? Januari bikin pandeminya ada heboh. Bener ya, tadinya pengennya kelasnya offline gitu ya, ternyata
ada pandemi, tapi Oh, emang dari bayangannya dulu memang kelasnya kelasnya offline online ya? sih. Enggak, pernah juga beberapa kali kopdar offline, tapi dari dulu sih emang basisnya online. Kalau ibu-ibu ya lebih seringnya online kayak gitu. Nah, kayak gitu deh Mas. Jadi awalnya dari sana berdasarkan pengalaman sendiri, dulu sempet apa training di QM gitu kan, terus sharing juga ke ibu-ibu, terus akhirnya bikin deh Investing Mom supaya bisa sharingnya lebih luas gitu. Tapi termasuk cepat loh itunya progresnya ya, Mbak. Terlalu rajin Banyak ya, nggak ada ya. kerjaan. Oke. Kalau Nah, kalau financial planner, Fingram sendiri gimana tuh Mas? Fingram tuh maksudnya ah, kok bisa ketemu beberapa orang foundernya gitu, terus ya, kenapa gitu? Apa sebelumnya sempat ketemu atau dari circle mana gitu? ini Mbak Dia nih backgroundnya ini tanya-tanya, jadinya gantian yang ditanya. Pingram itu kita financial advisor, ada yang financial memang planner lah ya sebutannya. Memang kita ketemu di Instagram memang. Ya, Hmm. dan kita terus satukan visi untuk bisa membuat Indonesia ini literasi keuangannya naik. Visi Hmm. kita utamanya kita pengen bisa ngalahin one day bisa ngalahin Singapura gitu. Oh Jadi iya. kita memang buat dan tujuannya untuk itu kita membuat satu tapak demi satu tapak kayak webinar yang murah, yang kita buat yang gratis, semuanya kasih mungkin kasih harga, kasih mahal, kita buat yang murah. Bahkan kita kasih yang Hmm. ada webinar yang kita mungkin ilmunya dalam, orang banyak tertarik, kita kasih yang gratis. Hmm. Memang tujuan kita supaya Indonesia ini juga bisa ngangkat hal-hal sepele seperti Hmm. kayak banyak orang yang tertipu pinjol, ya Hmm. pinjaman online, hal sepele tapi banyak Hmm. yang ini kan, nah, itu literasi Hmm. keuangannya memang rendah. Kita punya satu visi untuk bisa mengangkat lah ya, menaikkan literasi keuangan itu. Nah kita memang Hmm. kumpul bersatu supaya 10 ya? bisa, yes, Hmm. nah, kita bagi tugas. Yang penting kita visinya satu visi, jadi bisa jalannya bersamaan gitu. Hmm. 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 Oke, oke, oke. Nah, Mbak Dian kalau Iya sih sama financial ya, planner, kurang lebih sama ya. Saya juga pengennya tuh uh, supaya literasi keuangan tuh bisa dijangkau, ya terjangkau juga dari segi harga seperti itu. Orang tuh udah tahu misalkan kelola keuangan tuh susah gitu ya, ya. ya, Jangan betul. sampai hal itu menjadi kendala gitu kan, terutama mungkin kalau saya fokusnya di ibu-ibu. Karena Mas Ibu-ibu ya. Mirip-mirip aku sih, 60 Mbak. lebih dari Akunku pribadi juga 60% agak ke ya. ibu-ibu setelah menikah. Oh, kenapa? Gimana? Mirip-mirip sama ke akunku pribadi. Ya, agak-agak Nah, yang setelah menikah, ibu-ibu kan bapak-bapak gitu. eh, nah terus apa namanya? Terus 60% dari keluarga di Indonesia tuh emang wanita sebagai manajer keuangan di keluarganya gitu. Jadi mereka tuh yang Ya, mengelola uang sehari-hari gitu. Seru sih ketemu dengan berbagai kasus, maksudnya berbagai case yang unik-unik terhadap nah ini aku ibu-ibu. mau tanya nih Mbak. Satu Mbak Dian kan banyak banyak buka kelas kan. Iya, iya. Pertanyaan yang sering atau awam atau umum yang sering ditanyakan atau masalah mereka yang umum tuh apa sih? Ibu-ibu Nah, tentang keuangan. biasanya pertama itu uh, investasi. Mereka tuh kadang jump to investment. Jadi Oke. misalnya langsung nanya gitu, langsung nanya toolsnya atau enggak langsung nanya saham, bahkan ya Ya, ya. saham apa yang bagus gitu, oh gitu kan, Pom-pom. di harga berapa gitu. Nah seperti itu banyak juga yang seperti itu. Hmm, Padahal kan kita seharusnya mungkin ya secara teori sebaiknya kita lihat dulu kan fondasinya gimana, cash flow-nya, betul. Hmm. hutangnya juga. Tadi kan baru lihat juga tuh di postingannya Mas Hengki, hutangnya tuh hutang konsumtif, hutang yang sehat Ya, atau enggak gitu kan. Terus ya, proteksinya betul. mungkin gimana kayak gitu. Itu juga. Jadi mungkin kita bareng-bareng di sini supaya menyelaraskan bahwa keuangan Meluruskan tuh ya. bukan hanya investasi, dan investasi itu adalah kendaraan gitu Betul. justru ya, kendaraan buat kita Ya, mencapai tujuan keuangannya. Mungkin memang
ada ibu-ibu yang sukanya di emas, banyak gitu kan. Ada ibu-ibu yang pengen ke saham juga ada gitu. Apalagi semenjak online kayak gini ya, kayaknya tuh semua informasi banyak banget terbuka. Jadi ibu-ibu tuh pada semangat banget buat belajar saham kayak gitu terus terang. Ya, apalagi pas sahamnya turun ya Maret ya, April ya. Aduh, beli Iya, lah. itu juga. Boleh nggak sih beli sekarang? Ya, kita cek dulu gitu kan kebutuhan pokoknya Ya, udah terpenuhi apa belum gitu kan. betul, Kalau betul. misalnya ada utangnya gitu kan. Nah, kalau itu semua coba pelajari dulu gitu. Jangan sampai ikut-ikutan gitu kan. Yang takut itu mereka full power dan ikut-ikutan dan akhirnya malah nyangkut atau enggak malah karena marketnya lagi down terus kan jadinya membuat dia kapok gitu kan. Ada juga yang kok saya beli sedetik kemudian langsung minus ya. Ya, Itu sering ya. langsung. Nggak ada ilmunya ya, langsung beli. Bener. Iya, bener Ya, itu. ya. Ini mama-mama muda ya atau yang nonton ya didengerin harus belajar dulu ya diurutin dulu bukan langsung jump in ke langsung investasi maunya investasi. Nah itu yang tadi Bener. ya, aku mau tanya sih Mbak tentang pandangan kita kan temanya 2000 keuangan keluarga 2021. Nah aku mau bahas yang 2020 dulu. Tadi aku sekalian Oke. sekilas sudah mention 2020 adalah tahun yang tidak ada yang menduga ya, tidak terduga. Keadaannya nggak ada yang menduga, semuanya terjadi dan cepat. Sekarang kita udah mau melewati 2020. Nah, menurut tadi pandangannya gimana mengenai tahun 2020? Ada kabar PHK, banyak yang tentang keuangan ya, tentang pemotongan gaji dan lain-lain. Secara Benar-benar. gimana, Mbak? Oke. Bener sih setuju ya tahun 2020 tuh kayaknya memorable years banget gitu kan buat semua orang gitu. Pasti gak bakal dilupain tuh 2020 tuh Iya, kata bener. corona gitu kan. Yang tadinya nggak suka drakor tiba-tiba jadi suka drakor, yang tadinya nggak suka tanaman tiba-tiba Iya, timer iya. penuh dengan tanaman gitu. Tiba-tiba yang Betul, tadinya nggak pernah investasi saham tiba-tiba jadi pada ngomongin saham, pamer porto gitu kan. betul. Naik, investor naik loh. Iya bener, memorable banget. Tapi itu justru jadi pelajaran buat kita semua, terutama banyak orang yang baru sadar pentingnya sama dana darurat, Mas. Jadi Hmm, baik itu mungkin golongan menengah maupun golongan yang maksudnya golongan menengah kayak kita atau bahkan mungkin teman-teman yang punya pekerjaan yang sifatnya harian gitu kan. hmm, Oh ternyata hmm. baru nyadar banget kalau misalkan dana darurat itu penting gitu kan. Justru Ya, justru dana darurat tuh emang harusnya dipakai saat seperti ini, tetapi ternyata ya, kenyataannya hanya 30% gitu orang yang punya dana darurat dan punya. bahkan rata-rata tuh hanya sanggup untuk hidup sekitar 1 bulanan aja gitu. Jadi rata-rata tuh sekitar 2 minggu atau sampai 1 bulanan gitu. Jadi cadangan keuangannya itu, tabungannya itu. Hmm. Nah, mungkin setelah adanya pandemi kayak gini, uh, mereka jadi tahu juga ya, kita juga semua juga jadi tahu bahwa oh ternyata emang bener gitu kan. Hmm. Tiba-tiba ada penurunan penghasilan, dana darurat itu emang jadi andalan kita banget gitu. Nah, Ya. nah di 2021 itu emang saatnya kayak bebenah gitu kan. Saya mungkin emang udah pernah tahu ilmunya secara teori, tapi sebetulnya Ya. secara implementasi juga nggak sekaligus. So Ya. buat teman-teman juga sebetulnya yang ingin memperbaiki keuangannya itu yuk nggak apa-apa step by step gitu. Kalau misalkan hari ini masih gagal, coba lagi besok. Bulan ini masih gagal, masih ada bulan depan gitu kan. Tahun ini masih Ya. gagal, ayo gitu kan. Apalagi besok mau awal tahun gitu kan. Saatnya Hmm. saatnya apa? Saatnya kayak refleksi aja gitu apa yang udah terjadi, gimana Ya. gitu kan. Kayak gitu-gitu. Jadi di pandemik ini sih yang kelihatan itu bahwa dana darurat, semua orang pada ngomongin dana darurat. Oh ternyata baru penting tuh dana darurat itu emang kepake banget buat saat ini. Nah terus juga karena saya mungkin udah kenal, bukan kenal ya, karena saya udah tahu Lo Keng Hong gitu kan. Oke. Jadi mereka kan Nggak investor-investor kenal yang ya udah Mbak tapi ya? senior gitu ya. Pernah ketemu sih tapi kayak Oh pernah kenal. nah investor-investor yang udah senior gitu kan, mereka kan menganggap bahwa saat krisis kemarin tuh suatu opportunity gitu. Jadi orang Hmm. yang punya banyak cash
adalah ya, jadi orang yang punya banyak cash itu seperti raja di saat krisis gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang saat kemarin itu dalam kondisi kebetulan yang beruntung gitu kan, karena gajinya tetap, kemudian malah ongkos transport dan makan siang juga jadi nggak keluar gitu kan, karena semuanya stay at home. Jadi ini kesempatan yang bagus buat kita bisa ambil opportunity itu kayak gitu. Berarti pemotongan gajinya bukan hanya gaji, kadang-kadang kayak uang bensin lah itu hilang semua ya, uang makan iya. yang di luar. Cuma kalau misalkan buat teman-teman yang beruntung, maksudnya itu gajinya tetap, tetapi nggak kepake gitu, karena biasanya gajinya dipakai buat transport, dipakai buat makan siang, Oke. gitu. Bisa saving lebih banyak. Oke, yang gaji bulat ya. Bisa saving lebih Ya, banyak. ya, oke. Which is itu jadi opportunity yang bagus gitu, buat bisa kayak gitu. Jadi di saat krisis tuh justru orang yang punya cash adalah seakan-akan jadi raja gitu, karena banyak sekali opportunity yang bertebaran kayak gitu. Betul. Kalau temanku kebalik, makanya tadi aku bilang kalau temanku tuh dia dapat gajinya gaji pokok plus ada uang bensin. Kadang-kadang nggak keluar, uang bensinnya nggak keluar. Padahal misal dia dapat bensinnya 30.000, dia kepake bensinnya biasanya sehari cuma 15, dia kan bisa dapat 15.000 kan, 15 gitu loh. Nah dia mengeluhkan itu hilang sama sekali, dia cerita. Itu berarti nggak ada tambahan lagi ya gitu. Nah, itu juga satu kekurangan sih. Benar sih teman-teman tadi yang ya seperti dana darurat, financial planning itu memang menurutku ya pribadi ya 2020 awal tuh mulai booming ya, karena ada ini ya Mbak, ada pandemi ya, dan dana darurat juga semua memang itu baru semua aware pentingnya dana darurat itu apa. Nah menurut Mbak Dia, dana darurat yang, karena pandangan orang sendiri-sendiri ya, pandangan financial advisor, financial planner sendiri-sendiri tentang dana darurat. Menurut Mbak Dia, dana darurat yang ideal itu berapa dan simpannya di mana? Oke. Yang ideal itu kan menurut ada rumus mungkin dari ini ya, dari probability manajemen resiko gitu kan. Jadi setiap individu kalau misalkan memang masih single, ketika beliau itu misalkan kehilangan pekerjaan, setidaknya dalam 4 bulan itu harapannya udah punya pekerjaan dengan normal, udah penghasilannya itu udah balik lagi. Jadi buat yang single, mungkin idealnya secara teori itu 4 kali, makanya disebut 4 kali pengeluaran gitu kan. Harus 4 kali pengeluaran tuh kenapa sih? Ya setidaknya dalam 4 bulan dia bisa cari kerja lagi supaya bisa dapat penghasilan secara normal. Nah, ketika seseorang tersebut udah punya banyak tanggungan, maka otomatis bumpernya harus lebih kuat dong, karena udah ada istri, udah ada anak, ataupun masih single tapi dia ternyata sandwich generation, ada orang tuanya, ada adiknya, maka nambah dong maksudnya bumpernya gitu kan, safety netnya harus nambah dong gitu kan. Jadi makanya itu ketika single, lihat tanggungannya, ada tanggungan apa enggak. Oh ternyata ada orang tuanya dalam kondisi produktif atau enggak, orang tuanya di luar usia produktif misalkan seperti itu. Oh berarti itu ditambah 3 kali. Ternyata ada adiknya juga, adiknya usia produktif atau enggak. Oh adiknya produktif, artinya adiknya bisa dong cari kerja, itu cuma ditambah 1 kali gitu. Jadi itu ada teori-teorinya berdasarkan si manajemen risiko tadi. Nah untuk yang udah berkeluarga juga kan ya, itu juga sama, istrinya kerja atau enggak dicek lagi. Oh ternyata istrinya kerja, jadi namanya gitu ya. Kalau istrinya nggak kerja ternyata, oh berarti safety netnya harus lebih besar gitu kan, karena di saat suaminya kena PHK, kalau istrinya kerja setidaknya kan masih ada cadangan dari istrinya. Jadi emang harus dicari berdasarkan profil resikonya tadi, si beliau ini punya tanggungan berapa, walaupun single dia sandwich generation atau enggak, kayak gitu-gitu. Kemudian yang jadi tanggungannya dalam usia produktif atau enggak. Nah kemudian untuk instrumennya, kayaknya Mas Hengki juga udah tahu pasti dana darurat ya. Yang pasti di tabungan itu 1 kali di tabungan, jangan sampai ban bocor kita harus cariin deposito, kita harus jual emas dulu gitu kan. Jadi setidaknya ada lah di tabungan ya, supaya kalau ada ban bocor atau apa ya kita langsung ngambil gitu. Terus sisanya simpan di emas, reksadana pasar uang atau deposito, cuma itu aja sih. Tapi yang di tabungan ya itu ada
ya khawatirnya nanti ya ada apa-apa di jalan ya kan repot harus cairin deposito dulu Ya, padahal cuma ban betul. bocor gitu. Iya. Ya kalau nominalnya teman-teman, Sedangkan kalau nominalnya banyak, kalau nominalnya banyak jadi pecah-pecah. Tapi kalau nominalnya dikit ya, kalau nominalnya dikit dan dananya jangan dipecah terlalu banyak juga gitu. Memang itu harus diperhitungkan. saya sendiri sebetulnya cuma satu di tabungan dan selebihnya di deposito. Oke. Supaya Deposito nggak kalau terlalu dikasih terlalu ribet maintain akunnya. Kenapa Mas? deposito kalau dicairin masih kena penalti nggak sih? Nah itu Tiba-tiba gitu? tergantung banknya. Jadi kalau misalnya ada juga beberapa bank yang Oke. memang menerapkan nggak dapat penalti tapi bunga Mhm. berjalan bulan itu nggak dibayarkan. Ada juga yang kayak gitu. Oh, oke. Hmm, Wah, ada ya? jadi, Oke. jadi bagi Kalau nggak hasil bunga deposito berjalan tadi soalnya. itu nggak dibayarkan. Hmm. Tapi ada juga emang yang kena penalti. Cuma jadi harus Oke. dibaca lagi klausalnya gitu. Ya, teman-teman harus perhatikan ini tempat nyimpan dana darurat. Ya, kalau teman-teman baru mulai atau baru tahu, ternyata ada yang namanya dana darurat ya. Nah, ini teman-teman harus banyak baca, banyak belajar. Dan ini gunanya konsultasi pribadi seperti CFP, seperti Mbak Dian kan Certified Financial Planner, bisa konsultasi pribadi itu ada lebih detailnya. Melihat manajemen risikonya apa, keluarganya berapa, yang kerja berapa, itu juga dia dihitung. Tapi kalau enggak ya gampangan 3 kali, 4 kali, 6 kali, ya itu seperti itu 9 kali. Memang yang bagusnya memang harus detail sih, dilihatnya harus detail. Nah itu memang semua berdasarkan manajemen risiko, gitu. Oke Pak, pertanyaan berikutnya. Kalau yang ini kan ada pandemi, kalau yang 2020 nih, kalau asuransi gimana Mbak kira-kira? Karena banyak yang tutup juga loh ternyata loh asuransi loh. Ya, asuransi banyak yang tutup mungkin nggak kebayar ya. Jadi mungkin seseorang yang tadinya Iya. rutin bayar polis gitu ya, terus Hmm. kemudian mereka terkena apa? Nggak beruntung gitu ya, terkena pemotongan penghasilan sehingga preminya nggak bisa kebayar gitu ya. Nah, sebetulnya emang sih asuransi itu kan balik lagi ke kebutuhannya ya dan apa sih Ya. yang diasuransiin gitu kan, apa sih yang diasuransiin, balik lagi misalkan ke fundamentalnya yang diasuransiin kan nilai ekonominya. Mungkin pas saat seseorang itu mengalami penurunan pendapatan artinya nilai ekonominya juga berkurang dong. Betul. Nah, jadi emang agak ada baiknya supaya mereview lagi si preminya sendiri. Kemudian bisa menghubungi agennya gitu kan kalau emang bisa dikurangi, atau misalkan yang tadinya whole life Ya. mungkin saat ini ke term life dulu supaya bisa lebih Ya. terjangkau. Betul. That's okay Betul. gitu kan. Jadi balik lagi ke kebutuhannya. Akan tetapi kalau emang pandemik gini, penuhi dulu deh basicnya gitu kan. Nggak masa iya misalkan buat makan nggak ada tapi buat diduluin buat bayar asuransi. Kalau emang bener-bener banget udah apa namanya kebutuhan basicnya emang benar-benar banget udah minimal banget, ya penuhi dulu basicnya. Memang itu kemampuannya. Kalau bisa cuti premi ya mungkin manfaatkan fitur itu. Kalau misalkan bisa dikurangi dulu UP-nya dari yang tadinya mungkin whole life jadi term life, atau UP-nya yang tadinya tinggi jadi enggak karena memang nilai ekonominya juga udah berkurang, mungkin bisa dinegosiasikan seperti itu. Nah terus kemudian asuransi itu kan cost ya Mas ya, jadi memang sesuatu yang harus kita bayar gitu kan. Yes, betul. Terus sesuatu yang harus kita bayar, dan itu konsepnya tuh harus disampaikan dulu gitu kepada nasabahnya bahwa asuransi itu adalah ongkos bayar gitu yang harus dibayar gitu. Ibaratnya kita bayar satpam, ada nggak ada maling ya kita tetap gaji satpamnya gitu kan. Betul. Nah jadi ya oke, misalkan kamu saat ini nggak bisa bayar asuransi atau asuransinya di-terminate dulu misalkan seperti itu, tapi kita nggak bisa memberikan proteksi buat kamu gitu, ada apa-apa keluargamu ya nggak bisa dapat apa-apa misalkan seperti itu. Ya itu harus diedukasikan dulu lagi sih ke nasabahnya kayak gitu. Cuma ya itu balik lagi, kalau misalkan asuransi kesehatan, kalau emang yang tadinya kelasnya tinggi misalkan seperti itu, ya kita coba dulu mungkin downgrade apakah masih mungkin, ataukah mungkin
dicutikan dulu dan kemudian pakai BPJS dulu, apakah oke seperti itu. Ya. Kemudian kalau asuransi jiwa ya mungkin tadinya dari whole life jadi ke term life dulu, ataukah manfaatin cuti premi juga, atau ada pengurangan UP-nya juga, itu sebetulnya bisa juga sih kayak gitu. Ya. Nah ini juga mungkin buat teman-teman asuransi juga apa ya, maksudnya tuh evaluasi, ya maksudnya evaluasi gitu ya, apakah Ya. apakah memang produknya tuh betul-betul dibutuhkan memang gitu kan, udah Ya. tepat sasaran buat si Betul. nasabahnya tersebut gitu. Ya, kasih yang memang produknya dibutuhkan ya, Mbak. Bukan yang preminya gede. Kalau kadang sukanya preminya gede. Ya, tapi di luar aku baca memang itu banyak yang tutup karena pandemi. Tapi juga ada banyak yang aware akan asuransi, aware akan kesehatan ada pandemi dan dia buka juga banyak sih. Gitu. Jadi memang ada. Jadi memang menurut Mbak Dian ini ya, asuransi penting ya. Kalau sampai nggak bisa bayar pun, pakai BPJS ya Mbak. Kalau Itu kan udah bayar, paling. ya coba tadi apakah downgrade dulu, ataukah mungkin memanfaatkan cuti premi, ya itu. Ya makanya itu selalu pilih agent yang bertanggung jawab dan apa ya, dan proaktif kayak gitu kan, dimana ada nasabahnya kesulitan ya harus bisa dihubungi kayak gitu. Jangan sampai yang habis kontrak tanda tangan terus kabur itu. Hit and run namanya. Ya. Cari yang agentnya yang memang bisa dikonsultasikan, atau memang konsultasi ke financial planner juga bisa, financial advisor, supaya baiknya gimana, ada nominalnya atau asuransi kesehatan. Kalau asuransi kesehatan udah ini ya, udah fix ya. Yang kayak asuransi jiwa perlu nggak, bisa dihitung. Asuransi penyakit kritis itu bisa dihitungkan oleh financial planner. Benar. Nah itu juga tuh, penyakit kritis tuh udah butuh apa belum gitu saat ini. Kemudian kayak asuransi jiwa tuh apakah memang butuh sampai usia 99 tahun misalkan seperti itu. Itu juga bisa direview lagi gitu. Terus kalau asuransi kesehatan ya sesuai dengan gaya hidupnya aja. Maksudnya asuransi kesehatan kalau emang BPJS-nya merasa udah apa ya, udah merasa udah cukup seperti itu kan, dengan BPJS, dengan kerelaan antrinya seperti itu, dengan kerelaan eskalasinya. Jadi kan kalau BPJS harus ke puskesmas dulu, harus ke rumah sakitnya, ada jenjangnya gitu. Nah, ya udah terima konsekuensinya seperti itu. Tapi misalkan aku nggak puas dengan seperti itu, dengan servis seperti itu, aku masih punya kok budget buat beli asuransi kesehatan lebih bagus, silahkan gitu. Kemudian lihat juga riwayat penyakitnya mungkin ya. Jadi kira-kira yang bisa di cover tuh apa aja, kayak gitu-gitu. Ya, teman-teman memang harus ada sih sebenarnya. Paling nggak teman-teman punya BPJS lah ya, kalau asuransi kesehatan. Tapi kesehatan itu tiba kalau kita terjadi sesuatu itu bisa ada yang dampernya juga kan, itu termasuk manajemen risiko juga di financial planning. Iya benar-benar. Jadi bahkan asuransi kesehatan itu dibutuhkan saat dari bayi ya, bayi lahir gitu kan, udah harus gitu. Jadi kalau misalkan Mas Hengki punya bayi, segera daftarkan di misalkan di kantornya, kalau misalkan emang ada fasilitas dari kantornya untuk asuransi kesehatan. Sedangkan asuransi jiwa, nah itu belum tentu semua orang butuh asuransi jiwa. Iya, betul. Karena aku tiba lahir langsung aku beliin sih. Tunggu akte kelahiran. Yang aku pilih produknya kelahiran gitu. Jadi aku tunggu akte kelahiran keluar, umur 3 bulan deh kalau nggak salah. Terus aku langsung ambil asuransi kesehatan dulu. Yang paling penting kan kalau baby kan asuransi kesehatan kan, yang lain kan belum perlu. Gitu, karena belum ada tanggung. Itu perlu. Asuransi kesehatan dari kecil kita harus ada. Oke, Mbak. Aku mau tanya tentang 2021, balik ke tema. Ini tema 2021. Kira-kira untuk menuju ke tahun 2021 ya, keluarga ini harus apa yang perlu dipersiapkan, Mbak? Sudah kena terbentur atau kena pandemi di 2020, 2021 keluarga ini keuangannya apa yang perlu dipersiapkan? Oke. Dasar aja, Mbak. Oke. Nah, keluarga yang sehat sebetulnya, keluarga sehat finansial gitu kan. Pertama tuh kan berarti kan mereka harus mandiri ya secara finansial ya.
Artinya betul. udah berkeluarga, artinya ada kepala keluarga yang memang harus mengambil tanggung jawab itu. Kalau misalnya memang kemarin terkena efek pandemik gitu kan, nah ada baiknya siapkan skill yang di-upgrade gitu kan. Jadi dalam 2021 kalau emang kemarin ternyata terkena pandemik, nah selama ini tuh harusnya mereka misalkan yang seperti itu ada apa ya? Ada ya ada keinginan dan ada juga kewajiban terutama untuk kepala keluarga untuk bisa mengupgrade skillnya seperti itu agar siap untuk menghadapi tahun 2021 karena memang mau nggak mau orang yang udah keluarga tuh artinya udah punya tanggung jawab, udah harus mandiri, tidak mengandalkan lagi orang tua seperti itu. Kemudian juga ya tadi punya penghasilan yang aktif. Kemudian yang kedua, selain punya penghasilan yang aktif seperti itu, karena memang keluarga yang sehat itu keluarga yang udah mandiri seperti itu ya. Yang kedua, balik lagi fondasinya tadi, cek lagi mungkin cash flow-nya udah sehat atau belum. Setidaknya untuk kebutuhan basicnya dulu. Apa aja sih kebutuhan basicnya itu? Nah, kalau saya biasanya dalam budgeting itu ngebagi dari 3 ya. Ada yang wajib, ada yang butuh, ada yang ingin. Bedanya wajib sama butuh tuh apa sih? Kadang orang terkecoh ya, wajib sama butuh. Wajib itu sesuatu yang kalau kita nggak bayarkan, kita malah dapat denda. Contohnya apa? Cicilan misalnya. Cicilan kita nggak bayarkan, yang ada denda kan, ada denda bunganya seperti itu. Nah, atau enggak tagihan listrik kita nggak kebayar, dipotong kan, bisa-bisa kita dicabut listriknya seperti itu. Pakai Atau teplok. tagihan apa lagi? Tagihan SPP anak. Tagihan SPP anak. Nggak kebayar. Ya masa iya anaknya putus sekolah gitu. Jadi ada sesuatu yang wajib. Kemudian yang butuh itu kalau kita nggak penuhi kita nggak bisa hidup dengan normal ya, contohnya makanan mungkin seperti itu, kemudian tempat tinggal, ya yang sesuatu yang dibutuhkan. Nah yang ingin dan butuh emang ini ya, emang tipis banget bedanya. Yang ingin tuh kayak makan misalnya, yang butuh aja makan 50.000 atau 100.000 per hari untuk keluarga itu udah cukup lah ya. Tapi kalau misalnya kita menuruti keinginan 500.000 aja rasanya masih kurang gitu kan. Nah itu jadi bagi-bagi lagi. Nah kalau misalkan teman-teman kemarin itu memang misalkan mengalami efek dari pandemik ini, pendapatannya berkurang ataupun misalkan kehilangan pekerjaan, that's okay gitu, untuk back to basic. Jadi penuhi dulu yang wajib dan butuhnya dulu aja. Kemudian setelah itu kalau udah okay, ya udah mulai nih. Kemarin udah diingetin bahwa dana darurat itu penting banget. Yuk isi lagi gitu kan. Mungkin kemarin dana daruratnya kepake, ya kita isi lagi gitu. Udah saatnya ngisi lagi kalau emang kebutuhan basicnya tadi udah kepenuhi kayak gitu. Jadi ibaratnya satu gentong airnya kemarin dipakai, sekarang kita udah punya keran lagi, kerannya udah ngocor lagi, ya udah isi lagi gitu. Ya. Terus kalau misalnya apa lagi yang mesti direview lagi, tujuan keuangannya direview lagi. Mungkin kemarin seperti saya, cita-cita pengennya pensiun cepet, tapi ternyata ada sesuatu ya dari sisi penghasilan ada perubahan gitu. Oh ternyata kayaknya pensiun 5 tahun lagi nggak bisa kecapai gitu kan. Oh dan kita kalkulasi lagi gitu. Jadi kira-kira berapa tahun lagi yang bisa tercapai. Terus apalagi yang tadinya mungkin pengen umroh, kan saya juga tadinya pengen umroh, ternyata karena pandemik juga, kemudian bio travel juga ditutup. Apakah bisa uang umrohnya dialokasikan dulu untuk yang lain, seperti itu bisa jadi. Jadi satu mungkin ya tadi punya penghasilan aktif dulu. Kalau emang kemarin kena PHK ataupun terkena knowledge-nya ditambah. Bisa nggak upgrade skill gitu kan supaya ready di 2021. Karena kita kan keluarga sehat finansial, artinya kita memang harus mandiri gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua, kelola uangnya dengan baik, dimulai dari membuat budget seperti itu tadi kan, dibagi budget dan penuhi dulu basicnya. Kalau teman-teman udah bisa membedakan mana yang wajib,
Jadi ya penuhi dulu yang wajib dan butuhnya dulu. Terus kemudian ya Ya, tadi evaluasi lagi si tujuan keuangannya. Mungkin tadinya ya, pengen ini, karena adanya perubahan pendapatan kita jadi berubah. Kemudian mungkin tadinya mau renov rumah gitu kan, tapi karena kemarin ya. nggak Banyak yang bisa, gagal itu. jadi ada evaluasi, ada Renov rumah. evaluasi lain. Kemarin kan Fingram bikin kelas ini ya, financial check up ya. Financial check out, betul. Nah, Nah, itu perlu besok sih. juga Investing Mom mau bikin itu kelas keuangan, ada financial check up ya. Nah, itu. Jadi teman-teman yang mau ikutan Ya, financial check up buat itu ready di tahun itu kelas penting sih 2021. teman-teman yang lihat, yang nonton, yang mungkin nanti nonton recordingnya, itu kelas yang sangat penting, itu yang bisa lihat kita secara detail keuangan kita seperti apa, posisinya di mana, itu financial check up ya, seperti kesehatan kita secara detail kita lihat. Nah, ini tadi Mbak Dian bilang besok, besok ya Mbak? Besok hari apa sih? Tanggal Sabtu ya? 5 sih, tanggal 5, hari Oh, Sabtu. tanggal 5. Oke. Oh, Sabtu ya? Mm-mm. Sabtu. Nah, teman-teman yang mau ikut, ya boleh ikut kelasnya Mbak Dian. Ya, itu kelas kita lihat, kita mengecek secara detail keuangan kita. Kalau kita nggak di financial check up, kita nggak bisa. Mungkin kita merasa santai, kita sudah banyak duit, tapi itu nggak selalu peletakannya atau alokasinya itu betul. Dengan financial check up kita tahu, Benar. Ah, atau memang lari kemana ya? Lari lari kemana kemana duitnya kita sebetulnya nggak tahu. penghasilan kita Ya, banyak selama duit tapi nggak ini? tahu. Ya, Kemana ya gitu itu ya, betul sadar betul betul banget. teman-teman. Nah, buat mungkin yang kemarin juga yang dana daruratnya terpakai, yuk kita cek lagi Hmm. gitu kan, saat ini sisa maksudnya saldonya tuh ada di mana, apakah masih ada dalam kondisi aman atau Ya, enggak, kayak gitu. betul. Benar 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 juga Ya, buat yang mungkin yang masih ada utang atau yang masih ada cicilan, ya itu mungkin kemarin adanya pandemik ini penghasilannya berkurang, melakukan restrukturisasi cicilan. Nah, sekarang ya, sisa pokok utangnya itu tinggal berapa lagi atau gimana? Seperti itu juga. ya. Ya, ini pasti teman-teman ikut kelas financial check up tuh betul sih. Nah, yang punya Badian nanti besok Sabtu teman-teman bisa ikut. Ya, kalau misalnya teman-teman besok lihat recordingnya masih ada waktu kok beberapa hari. Nah, itu bisa. Ya, teman-teman 2020 seperti apa, nanti mau 2021 seperti apa, itu harus di check up semuanya. Ya, teman-teman, kayak kayak aku punya teman, Mbak. Aku punya teman, dia rumahnya ada 3, tetapi cash flow-nya jelek. Ah, Gitu. Dia nggak aware soal aku susah tiap hari, nggak ada duit, rasanya nggak ada duit, bulanan susah gitu. Tapi aku tahu dia rumahnya ada 3, gitu loh. ah. Gimana Jadi ini tuh uangnya financial check up? mengendap ya, Ya. asetnya Nah, itu mengendap. financial check up, financial advisor yang bisa kasih saran sebenarnya. Itu penting sih, teman-teman. Nah, harus dialokasikan kemana, harus dijual rumahnya atau bagaimana, itu financial advisor yang bisa kasih saran dengan baik. Itu yang kita bisa mereview di tahun 2020, saya seperti ini, nanti 2021 saya mau seperti ini kita bisa belajar. Ya, teman-teman kalau ada pertanyaan boleh boleh masukin ke kolom pertanyaan. Ya, ini nanti recording Oke. ada akan disimpan recordingnya. Belum ada. Oke, aku mau tanya, Mbak. Eh, Ya, boleh boleh. kalau kalau untuk keluarga, ya investasi apa yang cocok untuk keluarga muda sih, Mbak? Pertanyaan Nah, agak-agak. tadi balik lagi. Banyak orang juga yang tanya investasi apa sih yang cocok buat Ya, ibu ya, rumah tangga katanya gitu kan. ya. Nah, sebetulnya kan investasi buat semuanya gitu. Jadi eh, memang nggak bisa dikondisikan dengan profesi tertentu ataukah keluarga tertentu, keluarga muda, keluarga tua. Ya. Tapi kita lihat profil resiko secara keseluruhan dan juga si tujuan Hmm. keuangannya tadi. Uh, Seperti itu. Nah, kemarin juga di kelas saya, di kelas investasi gitu kan, boleh nggak sih kalau misalkan saya tuh nggak mau main saham gitu, saya tuh maunya tetap di deposito, tapi saya masih pengen buat pensiun di deposito. Oh ya boleh aja kalau emang merasa nyamannya di Hmm. sana seperti itu. Akan tetapi ada konsekuensinya gitu kan. Jadi investasi kan kendaraan tadi ya. Ibarat kita Ya. mau dari kota A mau ke kota B, kita mau pilih pesawat cepat, oke cepat misalkan seperti itu, ada resikonya, Hmm. resikonya ya pesawatnya jatuh misalkan seperti itu. Oh saya maunya Hmm. naiknya mobil pelan-pelan tapi nyampe, bisa
gitu kan, tapi lama gitu. Nah, seperti itu juga kalau misalnya kita udah tahu jangka waktunya akan dibutuhkan, misalkan untuk uang kuliah anak akan dibutuhkan 16 tahun lagi. Berarti jangka waktunya udah pasti dong 16 tahun lagi. Bisa nggak di deposito? Oh ya bisa, tapi nilainya gede gitu. Kalau misalkan Betul. emang sanggup ya udah. Bisa nggak di saham? Bisa gitu kan, di saham. Dan nilainya mungkin lebih terjangkau. Kenapa? Karena emang imbal hasilnya lebih besar, tapi di sana ada resikonya seperti itu. Jadi sebetulnya investasi itu ibarat kita kayak milih baju gitu ya, mungkin cocok-cocokan buat semua orang gitu. Jadi balik lagi ke tujuan keuangan sama si profil resikonya tadi. Ini buat apa? Jangka waktunya kapan? Kalau emang jangka waktunya udah pasti kayak tadi, ya berarti dimainin aja di amount-nya kalau emang nggak berani di resiko yang lebih tinggi gitu. Nah, sedangkan kayak misalkan, oh saya pengennya renov rumah, saya mampunya sekian dan hanya tertarik terhadap instrumen investasi tertentu. Misalkan saya mampunya 1 juta per bulan dan hanya tertarik di emas. Oh ya udah, berarti jangka waktunya masih bisa dicapai 5 tahun lagi, misalkan seperti itu. Oh kalau misalkan di reksadana pendapatan tetap gimana? Oh mungkin dengan reksadana pendapatan tetap bisa lebih cepat, jadi 4 tahun lagi gitu. Jadi either itu mainin di angka, instrumen, atau enggak jangka waktu. Nah, kalau emang jangka waktunya tetap, berarti ya pilih aja instrumen sama angkanya. Mau angkanya yang besar atau mau angkanya yang kecil gitu kan. Kalau emang nggak berani di instrumen investasi yang punya resiko yang lebih tinggi, ya udah di deposito, tetapi emang amountnya lebih besar seperti itu. Itu jadi apa ya? Faktornya apa aja, Mbak? Boleh diulang faktornya apa aja yang kira-kira diperhitungkan kalau investasi? Waktu, kemudian imbal hasil pasti ada resiko kan. Kemudian ya kemampuan kita menyisihkan uangnya berapa, saving rate-nya kita. Jadi kalau misalkan oke, saya milihnya di deposito, that's okay, nggak apa-apa. Tapi mungkin membutuhkan angka yang lebih besar dibanding dengan lebih saham. Kenapa kayak gitu? Karena imbal hasil saham lebih tinggi dibanding deposito gitu kan. Jadi kamu mau main aman tapi besar ataupun lama, mungkin lama lebih panjang nyampenya, atau mau cepet tapi beresiko gitu ya. Jadi balik lagi ke pribadi masing-masing gitu. Iya. Naik Ferrari atau naik sebetulnya resiko kemudian saya juga baca di salah satu Instagram siapa ya, jadi profil resiko tuh kita nggak bisa menyerahkan langsung ke profil resiko kita gitu kan, kita bisa belajar. Mungkin yang tadinya kita cuma konservatif, tapi dengan adanya banyak edukasi, oh ternyata investasi emas tuh nggak beresiko loh, asalkan kita tahu. Misalnya oh ternyata investasi di reksadana itu nggak beresiko, maksudnya resikonya bisa di manage loh, bisa kita kelola gitu kalau kita punya ilmunya. Oh investasi saham juga kita bisa kok mengelola resikonya asalkan dengan ilmunya. Justru yang beresiko itu apabila ada orang yang ngajak investasi dibilang nggak beresiko, itu justru yang paling beresiko. Atau bahkan orang yang nggak investasi sama sekali gitu, mungkin itu yang beresiko juga. Jadi resiko itu memang ada, pasti ada, tapi kita bisa mengelolanya. Salah satunya dengan ikutan ilmu gitu ya, dengan ilmunya tadi. Ya teman-teman, risiko itu selalu ada di instrumen investasi apapun, ada kan. Kita bisa memanage satu itu mindset kita, karena risikonya menurun karena kita punya knowledge-nya. Kalau aku ilustrasiin seperti kita kan, setir mobil, kalau kita berani di jalan tol atau berani keluar kota, itu berarti kita sudah tahu kan, sudah punya knowledge-nya dulu, udah punya itu. Nggak mungkin kita belajar ada skill-nya gitu kan. Jalan raya, betul. Nggak mungkin kita baru belajar mobil terus tiba-tiba langsung kita ke jalan raya gitu. Ya kita resikonya pasti lebih besar. Atau kita pasti jalan yang kosong dulu. Itu kita harus belajar. Ya seiring berjalannya waktu, yang kita pertama maunya ke deposito kayak tadi Mbak Dian bilang, kita maunya di deposito aja deh, aman, saya berani. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau kita belajar terus, kita tahu reksadana, kita tahu yang mungkin emas juga. Mas, mungkin kita tahu, oh masih ada selisih harga jual, kita tahu, itu semua kita bisa memanage.
Itu yang penting sih sebenarnya. Makanya knowledge itu kita perlu upgrade terus pengetahuan. Banyak sekarang Instagram yang ini kan, yang mempelajari itu kan, yang Ya. kasih tahu gitu. Bahkan webinar juga banyak yang gratis, itu kita harus pelajari. Ya, Manfaatkan itu ya Mas ya. ya menurutku teman-teman jangan terlalu takut sama terus selalu konservatif gitu loh. Teman-teman harus pelajari sih, harus belajar terus, harus upgrade. Jadi gelasnya tuh diperbesar supaya kita bisa nampung ilmunya lebih banyak. Kalau lebih banyak kita akan tahu, oh baru aku mau naik deh ke reksadana. Reksadana nanti naik dari DPU ke DPT atau nanti bisa pilih kayak campuran gitu. Semakin lama akan semakin ini kok, karena tadi Mbak Dian bilang kan akan berimbas ke waktu dan nominal ya, Mbak. Kalau kita pilihnya deposito gitu, atau pilihnya nggak berani Iya. cuma tabungan. Gitu. Ya boleh aja, tapi kan nilainya jadinya besar gitu, atau enggak jangka Ya, waktunya jadinya mundur kayak gitu. Kalau ya, misalkan kita udah ngunci jangka waktu, ya kita cuma bisa mainin di amount dan ya, instrumen. Tapi instrumen kalau betul. misalkan jangka waktunya yang bisa mundur dan kita hanya mampunya sekian, ya mainin mungkin di instrumennya seperti itu. Ya, Iya kayak gitu. Nah buat teman-teman mungkin yang milenial ya, kalau menurut saya sih ini justru saat yang tepat buat mencoba gitu ya, mencoba investasi. Karena kenapa? Karena ruang geraknya tuh masih luas banget gitu kan. Jadi ya, ruang geraknya luas banget. Kemudian apa? Pelajarannya, waktu untuk belajarnya juga banyak, lenggang gitu kan. Jadi justru kesempatan yang baik banget, yang bagus banget buat bukannya milenial mungkin yang masih single juga, tanggungan belum banyak gitu kan, justru saatnya belajar dan mencoba hal-hal yang mungkin bisa lebih agresif karena memang ruang geraknya lebih ya, panjang gitu, lebih bukan, tapi lebih apa menurutku ya, milenial lebih malah lebih agresif. agresif ya, Mbak ya, daripada yang berumur ya. Belum apa-apa udah langsung masuk di saham. Ya Memang lebih agresif ya ya, lebih itu berani. bisa Ada memang tanggungan, jadi mereka langsung pelajaran masuk. juga, tapi cuma emang kenapa saya pengen jadi pengen mempelajari financial planning itu, sebenarnya saya cita-citanya pengen jadi investor juga ya, tetapi Oke. banyak banget saya temuin teman-teman gitu ya, ada teman saya juga ternyata mereka itu jam to investmentnya itu banyak banget gitu, ternyata langsung ke Ya, saham tanpa melihat dana daruratnya. Pas ditanya dana darurat nggak punya gitu loh, ya, gimana kalau nyangkut, kalau gimana gitu kan. Nah banyak ya, banget seperti itu. Jadi oke, milenial langsung ke saham, tapi punya dana darurat dulu yuk gitu kan. ya, Setidaknya kita kalau ada apa-apa sama pekerjaan, sama orang tua mungkin, kita udah ya, punya safety netnya gitu. betul, betul. Mm-mm. Ya, teman-teman bisa bayangin ya, maksudnya tadi Mbak Dian ada sekilas juga kasih statement bahwa instrumen itu hanya kendaraan untuk menuju tujuan ya, Mbak, benar ya? Tujuan keuangan kita apa? Kalau kita tahu tujuannya, kita bisa pakai kendaraan ini gitu. Dengan tiba-tiba langsung investasi saham. Coba bayangkan teman-teman kalau harus cut loss di Maret atau April kemarin, coba nggak punya dana darurat, ya semua duit masukin di saham, bener nggak Pak? Tiba-tiba harus cut loss 45%. Nah, itu imbasnya sih sebenarnya. Kalau teman-teman nggak ada dana darurat yang terorganisir dengan benar. Mbak, aku mau tanya, ada pertanyaan sih. Kalau dananya terbatas bagi sandwich generation, mana yang didahulukan? Kebutuhan orang tua atau kebutuhan anak? Nah, lu Mbak, ini susah nih. Itu sih komunikasi ya antara orang tua juga. Jadi kalau saya juga sama sandwich generation. Jadi saya sama suami saya juga sama, orang tua kami di kampung gitu kan. Dua-duanya sandwich generation. Nah, pertama, kalau misalkan menjadi rutinitas, artinya itu memang setiap bulan kita harus mensupport orang tua kita, selalu masukin ke budget seperti itu, selalu masukin ke Ya, anggaran. ya. Anggarannya anggaran yang butuh ya, karena tadi kan kalau misalkan nggak dikirim ya nanti orang tua kita mungkin nggak bisa makan seperti itu, nggak bisa melanjutkan hidupnya. Jadi selalu masukin di situ rutinitasnya yang Ya, rutin gitu ya. kan. Kemudian beri batasan. Idealnya memang Oke. kita punya dana darurat dua gitu kan, yang untuk keluarga inti dan keluarga tanggungan kita seperti itu. Akan tetapi kalau memang nggak bisa seperti itu, ya
beri batasan mana yang memang termasuk tadi hal-hal yang rutin, mana hal-hal yang bisa kita support ataupun enggak gitu, yang sesekali seperti itu. Contohnya kalau misalnya tadi emang sifatnya rutin tadi, ya udah dimasukin, selalu masukin di pos anggaran. Kalau misalnya sesekali, nah cek dari apakah ini tuh kebutuhan atau hanya keinginan, atau ini tuh kondisi darurat atau enggak. Contohnya misalnya gimana, kadang kan kita suka nggak enakan ya, tiba-tiba misalnya ada adik sepupu mau field trip gitu, terus tiba-tiba minta uang gitu, misalkan seperti itu. Nah itu itu apakah bisa kita penuhi atau enggak gitu kan. Itu balik kalau nggak ada anggarannya gimana, Mbak? Komunikasi mana batasan yang bisa kita penuhi, mana yang enggak, misalnya gitu. Tapi kalau misalkan ternyata rumah orang tua bocor, mereka nggak bisa melanjutkan hidup, maksudnya nggak bisa tidur dengan tenang gitu karena rumahnya bocor, berarti itu kondisi darurat dong, kita pasti bisa mengeluarkan. Jadi ya idealnya kalau misalnya rutin selalu masukin di pos anggaran. Terus idealnya kita punya dana darurat kita, tadi kan udah dibahas ya. Kalau emang punya kalau emang punya tanggungan di luar ini, berarti artinya nambah koefisiennya tuh buat dana daruratnya. Artinya idealnya kita emang udah punya juga pos dana darurat buat orang tua kita, seperti itu. Nah, terus kemudian beri batasan mana sih yang sifatnya darurat, mana yang enggak gitu, mana yang bisa kita support, mana yang enggak. Ini balik lagi ke komunikasi antar keluarga gitu kan. Kalau misalkan ternyata untuk field trip aja, apakah mungkin ya kita bisa ngasih, tapi mungkin ngasihnya nggak full atau gimana, seperti itu. Seperti corona nggak boleh. Ketika ternyata kondisinya ada rumahnya bocor sampai tidurnya terganggu, mungkin kita bisa support seperti itu, karena emang udah ada alokasinya. Yang pasti satu harus ada anggarannya ya, Mbak ya. Harus dibuat. Apalagi kalau rutin seperti itu ya pasti harus masuk pos si butuhnya itu, kebutuhannya itu. Kalau ada yang bilang kok orang tua dijatah gitu, gimana, Mbak? Buat anggaran dijatah. Nanti pakai uang apa dong? Maksudnya udah jadi willingness dan generosity kita untuk bisa mensupport. Tanggung jawab. Justru ini jadi kayak justru ini jadi kayak berkah gitu, bahwa ternyata kita bisa kok gitu kan. Kita bisa kok, bisa kuat gitu, seperti ini harus menopang dua kaki seperti itu. Bener. Wah, bagus jawabannya, Mbak. Ini Bang Ian yang tanya sih. Ya ada Sis Nelly ya, yang Sis Nelly tanya nih, apa sandwich generation bisa mencapai financial freedom nggak menurut Mbak Ian? Bisa dong. Quote Bill Gates, kalau Warren Buffett ya, kalau kamu terlahir miskin ya itu bukan salah kamu, tapi kalau kamu mati miskin ya itu salah kamu. Nah, selama hidup ngapain aja gitu. Caranya gimana, Mbak? Mungkin kalau sandwich generation tadi sekilas deh, untuk menuju financial freedom apa? Mencapai financial freedom. Caranya kan mencapai financial freedom di sandwich generation. Saya sandwich generation dan saya pengen financial freedom ya. Jadi pertama mungkin kita sekolah dengan bagus ya. Jadi dipupuk mungkin ya dari mulai siswa, manfaatkan fasilitas pendidikan, sekolah dengan bagus, kalau bisa ya berprestasi. Kemudian setelah lulus punya pekerjaan yang bagus seperti itu, kemudian bisa mandiri, jangan sampai setelah lulus masih jadi tanggungan orang tua, ataupun misalnya setelah berkeluarga bahkan masih jadi tanggungan orang tua, jangan sampai seperti itu. Jadi karena karena tadi mungkin ya, karena ada dorongan juga yang kuat, doa juga, jangan sampai melupakan power of doa orang tua, justru malah yang paling manjur kayak gitu kan. Ya doa, minta doa supaya sukses, tapi kita juga ya harus berusaha gitu, nggak mungkin kita cuma lihat orang tua doa tanpa usaha kita. Jadi ketika kita sekolah dengan baik, IPK bagus, dapat pekerjaan dengan bagus, setelah punya penghasilan kelola dengan baik gitu kan. Kita tahu bahwa mencari uang itu susah, jadi kita harus tahu juga mengelola uang nggak sembarangan gitu. Makanya itu ada ilmu financial planning ya. Jadi mencari uang itu udah susah, jangan sampai kita nggak benar mengelolanya kayak gitu. Nah terus
aja sih biasanya yang selalu salah gitu, mengelolanya salah tuh? Pertama, salah prioritasi. Udah tahu kita tuh mungkin resource-nya ya udah segini, please jangan sampai salah prioritas gitu kan, yang mana dulu yang harus didahulukan. Yang kedua, kadang salah kendaraan tadi. Ini pengalaman pribadi ya, saya juga pernah salah membeli produk keuangan, asuransi terutama. Ya, jadi ini ya, jangan sampai salah ini. Jadi udah resource kita terbatas, kita salah kendaraan, yang ada tujuan keuangan kita nggak tercapai gitu kan. Oleh karena itu penting ilmu dalam mengelola keuangan kayak gitu. Jadi pertama mungkin ya set prioritasnya, kemudian juga pemilihan kendaraan yang tepat juga penting seperti itu. Ya, kenapa? Supaya apa ya? Supaya tujuan keuangan kita untuk mencapai financial freedom tercapai kayak gitu. Nah, prioritasnya apa aja sih? Ya tadi kita kan di financial planning mungkin punya piramida tadi ya, dari cash flow-nya positif dulu, kemudian cash flow positifnya harus gimana sih? Ya dirutinkan, mungkin setiap awal bulan harus punya budgeting. Tadi budgetnya udah dibagi dua, kita udah tahu mana yang wajib, mana yang butuh, mana yang ingin. Abis itu kalau bisa dicatat pengeluarannya supaya apa? Supaya kita tahu pola-pola kita tuh seperti apa, mana yang sepertinya harus dikurangi, mana yang seharusnya ditambah, seperti itu. Kemudian setelah itu, abis itu kan penuhi dulu dana daruratnya, supaya apa ya? Supaya nggak ngutang. Kalau ada apa-apa, nggak ngandelin utang, tapi kita udah punya safety net. Oke, dana daruratnya udah ada, ya udah kita investasi gitu kan, sesuai sama tujuan keuangannya tadi. Kalau misalnya kan tadi kan pengennya financial freedom ya, artinya financial freedom waktu kita udah bebas gitu. Jadi artinya waktu kita udah nggak setara lagi dengan uang, atau enggak kita bisa melakukan apapun tanpa kita mengkhawatirkan penghasilan kita ya. Jadi kita sudah punya penghasilan pasif income gitu kan. Jadi artinya ketika kita berinvestasi, kita udah tahu aset yang kita pilih itu akan aktif gitu. Jadi jangan sampai kayak tadi tuh punya temennya Mas Hengki, punya 3 rumah tapi ternyata rumahnya nganggur, asetnya apa, ngendap gitu kan, rumahnya nggak diapa-apain. Mungkin kalau kita kan pasti nyaranin coba rumahnya diproduktifin gitu kan, atau enggak asetnya dilikuidasi, ganti ke sawah, sawahnya bisa disewain, hasil sewanya bisa kita pakai atau dan lain sebagainya gitu. Jadi pemilihan asetnya juga harus tepat supaya bisa menghasilkan passive income dan menghidupi kita dengan ya bisa dengan tenang kayak gitu. Yes, jawabannya sih tetap bisa sih. Kuncinya ada di pengelolaan ya, Mbak. Pengelolaannya benar. Tapi emang nggak langsung gitu ya. Aduh, kayak mimpi banget ya sandwich generation harus kayak gitu. Tapi bisa kok gitu. Ya, dimulai dari sekolahnya dulu yang benar, cari kerja yang bagus. Kemudian jadi kebanggaan gitu. Jangan lupa minta doa sama orang tua karena the key. Doa orang tua adalah kunci. Iya. Oke, good, Mbak. Jawabannya panjang lebar, pasti jelas ya. Si siapa tadi? Tadi si siapa namanya ya? Udah hilang. Ya itu deh. Udah tenggelam. Tapi bisa banget kok, maksudnya tuh. Maksudnya secara pengalaman ya, kami sandwich generation, kemudian udah bebas utang dan sekarang pengennya punya apa? Punya passive income seperti itu, supaya bisa cepat pensiun seperti itu. Betul. Itu impian sih sebenarnya. Nah, aku mau tanya sih tentang dana masa depan sih, Mbak. Biasanya orang kan invest gitu kan, invest tapi nggak ada tujuannya. Nah, tujuannya sebenarnya kan ada dana masa depan. Ada orang bilang dana yang keluarga ini harus 2021 aku harus siapin dana pendidikan anak, dana pensiun, dana apalagi. Banyak banget sih yang harus disiapin dan itu nominalnya kan gede, dia bilang. Menurut kalian gimana? Nominalnya besar ya. Jadi kan kemarin ya kemarin ada juga beberapa teman di kelas atau enggak ada beberapa teman yang suka curhat gitu kan, minta dikonsultasiin gitu kan, dikonsultasiin. Oke, mau pensiun, sekarang penghasilannya berapa gitu kan, misalkan taruh 15 juta, kira-kira nanti pas pensiun pengen kayak sekarang atau kayak gimana gitu. Karena kan pas pensiun udah nggak punya cicilan ya,
Ya. Kemudian anak-anak udah besar kan gitu kan, biasanya mungkin oh ya udah kayaknya kita bisa nurunin deh 30% atau 50% Ya. misalkan kayak gitu. Ya. Dari 15 juta mungkin 10 juta kita bisa gitu. Nah, dihitung. Kemudian usia pensiun harapannya usia berapa? Kemudian kita lihat juga angka harapan hidup rata-rata orang Indonesia gitu kan. Nah, Ya. dihitung totalnya berapa apa rentang periode pensiunnya. Kemudian sekarang usia sekarang berapa ya ditarik garis kan ke sekarang gitu kan, ke present value kita. Ternyata kalau misalnya kita ngumpulin dari sekarang itu terjangkau banget loh Mas. Nah, ya. Jadi justru dengan magic of compound interest tuh semakin dini semakin bagus kan. Jadi ayo kumpulin sekarang. Kenapa dana pensiun tuh harus dikumpulin dari sekarang? Yaitu kalau nggak sekarang nanti khawatirnya nggak terjangkau. Justru dari sekarang tuh bahkan jadi lebih terjangkau. Nah, kemudian ada pendidikan anak, dihitung gitu kan, dihitungin dari mulai SD sampai kuliah gitu. Kenapa orang-orang harus apa namanya, harus yang mentingin untuk kuliah dulu? Karena dananya besar dan jangka waktunya lama, sehingga bisa terjangkau kalau dicicil dari sekarang. Nah, pas dihitung, kok kecil ya terjangkau ya? Iya terjangkau gitu kan. Nah, terus dana pendidikan anak juga kan nggak semuanya harus dipenuhi saat ini, maksudnya itu ya kita bisa fokus ke ke uang pangkalnya dulu aja. SPP-nya kan toh kita masih punya penghasilan aktif, kita masih bisa mengandalkan cash flow bulanan, jadi nggak apa-apa kita prioritaskan ke uang pangkalnya dulu gitu kan. Nah kayak gitu. Nah setelah ditarik-tarik tuh ternyata terjangkau semuanya itu, terus bahkan lebih banyak daripada jajan kamu di mana, di weekend gitu. Misalkan di weekend dia nggak bisa 500.000 tiap Minggu misalkan gitu, sebulan 2 juta. Ternyata buat ngitung dana pensiun, dana pendidikan anak tuh cukup gitu 2 juta ya, kemana aja uang kamu gitu. Ternyata setelah dihitung tuh terjangkau. Jadi banyak orang tuh yang takut atau bahkan mungkin nggak mau ngitung, nggak mau nyadar. Padahal itu kalau dikumpulin dari sekarang tuh jauh lebih terjangkau, jauh lebih ringan gitu. Jauh lebih ringan. Kemudian yang kedua prioritasinya, jadi ya emang kita sadar bahwa resource kita mungkin terbatas, jadi prioritas itu yang paling penting gitu kan, mana yang mesti didahulukan, mana yang mungkin bisa ditunda dulu, mana yang bisa di drop atau dicari alternatifnya mungkin yang lebih murah, seperti itu. Kalau memang merasa keberatan, misal udah dihitungin financial advisor udah keberatan, bisa pindah sekolah yang lebih murah aja. Bener nggak, Pak? Iya, pasti tadi kan, gitu. Either itu dicari alternatifnya gitu, atau enggak ya ditunda dulu, atau uang pangkalnya dulu yang memang berat kan, bener nih Mbak Dian bilang nih. Benar. Jadi nanti buat SPP-nya ya kita masih kerja kan, masih punya ada cash flow lah ya. Ya mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi kita pendapatan juga sudah naik kan gitu. Benar. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Jadi emang review per tahun tuh sebaiknya dilakukan ya Mas ya. Ya, setuju banget. Setuju banget. Nah, teman-teman ikut nih kelasnya Mbak Dian besok Sabtu, daftar. Kalau mau tahu caranya siapin dana masa depan yang gampang, mudah. Nah, ini soalnya temanku yang tanya sih, Mbak yang tadi. Banyak banget ngajarinnya, dananya suruh ngumpulin duitnya dari mana gitu. Nah, ada alternatif yang memang bisa dilakukan gitu. Mbak, oleh karena itu sampai salah pilih produk deh. Karena kalau salah pilih produk ya udah uangnya terbatas, salah pula ya. Gimana gitu kan. Oleh karena itu ya memang bahasanya jangan pergi ke Paris naik sepeda gitu. Ya kan? Atau ke warung sebelah naik pesawat kan nggak bisa. Lu lanjut jam 10 nih Bang Ian. udah nanti Pak, aku tanyanya udah habis, mau tanya apa lagi? Aku mau Mbak Dian kasih kesimpulan dari tahun 2020 sampai yang mau dipersiapkan, kesimpulannya apa untuk keuangan keluarga supaya baik? Kesimpulannya, Oke, jadi bener ya, balik lagi tadi tahun ini tuh memorable banget, bener nggak sih? Ya. Memorable banget ya buat semua orang gitu kan.
saya apalagi buat ibu-ibu gitu harus harus menemani anak-anak call from home itu bukan main bukan main stres ya. Tantangan juga ya. Bukan main stres. Terus buat teman-teman juga mungkin yang kurang beruntung di mana terkena imbasnya secara langsung gitu kan, mengalami penurunan pendapatan, kemudian atau bahkan kehilangan pekerjaan, ya yuk saatnya ya, maksudnya jangan putus asa gitu. Justru ini ya ibaratnya ini kayak jadi pengingat kita semua supaya kita emang harus terus produktif, mungkin produktif, abis itu mungkin ya upgrade skill kalau bisa, kalau misalkan ada kesempatan. Toh banyak banget sekarang ilmu itu ya di Instagram, kayak Fingram juga yang udah kayak gratis. Tinggal baca, ilmu gratis, padahal itu ilmunya tuh daging banget gitu kalau kata ibu-ibu mah. Yeah. Kayak gitu. Nah, terus kemudian buat teman-teman yang mungkin emang seperti itu, it's okay gitu untuk back to basic dulu. Yang penting keluarga kamu masih bisa melanjutkan hidup dengan baik gitu kan. Penuhi dulu basicnya. Kemudian ya nggak apa-apa misalkan unfollow dulu online shop gitu kan, kita fokus ke basic dulu. Nah, kalau misalkan teman-teman yang punya kelonggaran dari sisi cash flow, di tahun ini tuh kayak diingatkan bahwa dana darurat itu penting banget. Jangan sampai tahun-tahun mendatang kita ya kesusahan lagi. Sama. Yo nggak apa-apa buat penuhi dulu itu gitu kan, isi dulu tangkinya. Atau mungkin yang kemarin ada juga tuh teman saya, jadi ya emang suaminya terkena PHK, kemudian akhirnya dana daruratnya harus terpakai karena cicilan terus jalan ya, kalau nggak dibayar kan ada dendanya. Jadi mungkin di 2021 siapin CV, upgrade skill lagi, diisi lagi tangki tadi dana darurat yang udah kepakainya. Nah, kalau emang misalnya itu udah semuanya udah oke, ya investasi nggak apa-apa gitu kan, investasi, kemudian jadikan hidup lebih baik kayak gitulah ya. Yang tadinya mungkin nggak sempet ngasih ke orang tua, ya mungkin ini saatnya udah ngasih gitu kan, kasih hadiah. Yang mungkin nggak sempet ngasih buat anak dan istrinya juga ya maksudnya kasih yang asalkan ada budgetnya kayak gitu, selalu masukin budgetnya. Terus semua orang tuh maksudnya tuh menuju lebih baiknya tuh step by step kok gitu kan. Jadi jangan takut, asalkan kita terus bergerak gitu kan, terus walaupun pelan that's okay gitu kan. Asalkan kita terus menjadi lebih baik gitu. Mungkin kemarin saya juga cash flow-nya masih berantakan, tapi dengan ini saya udah rajin bikin budget. Dengan ini tadinya saya kebutuhan yang besar itu hanya mengandalkan cash flow. Oh, sekarang saya udah punya pos tabungan sinking fund, misalkan kayak buat buat pajak mobil, buat servis mobil, kan itu gede banget ya. Tadinya saya pakai tabungan misalkan nyampur sama dana darurat, oh sekarang ternyata saya udah bisa misahin. Jadi setiap orang tuh berprogres gitu. Atau mungkin yang tadinya bisa mencukupi dana pendidikan anak SD, oh ternyata pas di tahun depan udah bisa nih buat kuliahnya kayak gitu. Jadi that's okay sih, maksudnya yang penting kita terus melangkah gitu kan, walaupun pelan nggak apa-apa. Yes, thank you Mbak Dian, ilmunya teman-teman pasti tercerahkan ya, apalagi tentang keluarga ya. Banyak tanggungan sebenarnya teman-teman kalau keluarga, tapi kalau disiapkan, dikelola dengan baik itu sebenarnya nggak masalah sih gitu. Ya harus banyak belajar juga ya, Mbak Dian kasih tahu banyak belajar, banyak ilmu gratis berterbangan sekarang, tinggal kamu tangkap atau enggak. Thank you Mbak Dian, ilmunya, sharing-sharingnya, aku yakin sangat bermanfaat. Sukses selalu Fingramnya. Sukses. Thank you. Salam dari teman-teman Fingram juga ke Mbak Dian. Recordingnya teman-teman bisa lihat ya. Mbak Dian, sekali lagi thank you. Waktunya sudah mau memenuhi panggilan Fingram. Next time sama akunku pribadi ya Mbak. Ya, thank you ya Mbak. Ya. Selamat malam. Thank you.